Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Auditing 2 akan membahas mengenai audit siklus penggajian dan kepegawaian. Di sini kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Faza Ariska, ada Meta Safrianti, Anita Saputri, Beni Nur Saputra, dan ada Ahmad Fadil Irawan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan siklus penggajian dan kepegawaian ini. Nah, yang dimaksud dengan siklus penggajian dan kepegawaian ini adalah semua hal yang melibatkan pekerjaan serta pembayaran untuk semua karyawan. Nah, sedangkan tenaga kerja adalah pertimbangan yang sangat penting untuk menilai persediaan perusahaan manufaktur, industri maupun konstruksi. Perbedaan siklus pengajian dan personalia dengan siklus lain itu ada beberapa poin, antara lain yang pertama hanya ada satu kelas transaksi untuk pengajiannya. Poin kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Dan poin yang ketiga, pengendalian internal terhadap pengajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan. Baik, selanjutnya akun dan transaksi dalam siklus pengajian dan personalia. Akun yang umumnya dalam siklus pengajian dan personalia antara lain yang pertama, kas di bank, yang kedua, upah, gaji, bonus, dan komisi yang harus dibayar, yang ketiga, pemotongan pajak, penghasilan, dan potongan lainnya, dan yang keempat, beban gaji yang masih harus dibayar. Yang kelima, biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam, biaya pajak daftar gaji. Akun T akan digunakan untuk mengilustrasikan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus pengajian dan personalia. Dalam sebagian besar, sistem akun gaji dan upah hanya akan digunakan pada periode akhir akuntansi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, dokumen, dan pencatatan yang terkait dengan siklus penggajian dan kepegawaian. Kelas transaksi, penggajian. Akun yang terkait adalah kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Fungsi bisnisnya ada 4. Yang pertama, personalia dan kemampuan kerja. Dokumen yang terkait dengan fungsi bisnis personalia dan kemampuan kerja ini ada 3. Yang pertama, catatan personalia. Yang kedua, formulir otorisasi dan pengurangan. Yang ketiga, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Fungsi bisnis selanjutnya adalah pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Dokumen yang terkait dengan fungsi bisnis ini ada 5. Yang pertama, kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, yang terakhir file induk penggajian. Fungsi bisnis selanjutnya adalah pembayaran gaji. Dokumen yang terkait dengan fungsi bisnis ini ada 2, yaitu yang pertama cek gaji, yang kedua rekonsiliasi akun bank penggajian. Fungsi bisnis selanjutnya yaitu penyusunan SPT dan pembayaran pajak. Dokumen yang terkait adalah formulir W2 dan SPT pajak gaji. Selanjutnya ialah pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Ada 4 tahapan. Yang pertama, penyiapan kartu waktu oleh karyawan. Yang kedua, pengiktisaran dan perhitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Yang ketiga, penyiapan catatan gaji. Yang keempat, pembayaran gaji. Saya Anita Saputri, saya akan membahas slide selanjutnya, yaitu tentang metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi, metodologi ini harus memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian substantif transaksi demi memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Biasanya pengendalian internal ini sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalisir keluhan dan ketidakpuasan karyawan, serta meminimalisir kecurangan penggajian. Selain itu,
Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Nah, selanjutnya yaitu dalam prosedur pengujian substantif ini harus memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena maksudnya di sini adalah auditor harus mengidentifikasi pengendalian defisiensi yang signifikan dan kelemahan material untuk setiap organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Maksudnya di sini adalah auditor harus menguji pengendalian untuk mengurangi penilaian risiko. Yang ketiga yaitu penerbitan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Jadi, jika auditor ingin melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan, itu tingkat pemahamannya dan luas pengujiannya itu mencukupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Yang keempat yaitu pengendalian dinilai dan pertimbangan audit lainnya. Maksudnya di sini yaitu seperti pengaruh penggajian terhadap persediaan. Yang kelima yaitu pengujian akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit format kerja. Slide selanjutnya yaitu tentang pengendalian kunci siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai merupakan hal yang sangat penting dalam siklus penggajian dan kepegawaian, terutama untuk mencegah pembayaran yang berlebihan atau pembayaran kepada yang tidak ada atau fiktif. Fungsi penggajian harus tetap independen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang mengendalikan aktivitas penggajian kunci, seperti menambah dan menghapus karyawan. Pemrosesan penggajian harus berpisah dengan penyimpanan cek gaji yang belum ditandatangani. Yang kedua yaitu otorisasi yang tepat. Maksudnya di sini adalah hanya Departemen Sumber Daya Manusia saja yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Jumlah jam kerja karyawan, terutama lembur, harus diotorisasi oleh penyedia karyawan. Persetujuan dapat dibutuhkan oleh semua kartu waktu atau dilakukan atas dasar pengecualian hanya untuk jam lembur saja. Yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Maksudnya di sini adalah dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat sistem penggajian kartu waktu atau catatan memang diperlukan untuk karyawan per jam atau paruh waktu, tetapi tidak untuk karyawan tetap. Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan tingkat potongan atau sistem insentif lainnya diperlukan catatan yang berbeda. Bagi banyak perusahaan, catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasi biaya penggajian menurut pekerjaan atau penugasan, karena tujuan kelengkapan umumnya tidak begitu diperhatikan. Dokumen yang telah dipranomori untuk mencatat waktu tidak begitu diperlukan pada penggajian. Yang keempat yaitu pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen, dan fungsi penggajian dan pencatatan waktu setiap cek yang belum diklaim atau dicairkan harus dikembalikan untuk disetor ulang. Jika cek ditandatangani oleh mesin tanda tangan, maka akses ke mesin tanda tangan itu harus dibatasi. Yang kelima yaitu pengecekan yang independen atas kinerja. Perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen. Seorang anggota manajemen atau karyawan lain yang bertanggung jawab harus mereview output penggajian untuk melihat setiap salah saji atau perhitungan yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi
penilaian persediaan atau jika diperlukan untuk mengakumulasi biaya berdasarkan pekerjaan, akan dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk memverifikasi biaya yang tepat. Slide selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Selama tahap audit, auditor menilai risiko atas pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi setelah menyelesaikan pengujian dan menilai kemungkinan salah saji. Auditor akan mengikuti metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo yang sama dengan metodologi piutang usaha, di mana metodologi piutang usaha yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi pengajian. Yang kedua menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Yang ketiga menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian yang terkait. Yang keempat melaksanakan prosedur analitis, dan yang kelima merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Prosedur analitis. Yang pertama membandingkan saldo akun beban pengajian dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Salah sajinya itu salah saji akun beban pengajian. Yang kedua membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah sajinya itu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah sajinya itu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat membandingkan beban pajak pengajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun sebelumnya. Salah sajinya itu salah saji beban pajak pengajian dan kewajiban pajak pengajian. Yang kelima membandingkan akun pajak pengajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah sajinya itu salah saji pengajian akrual dan bebas pajak pengajian. Selanjutnya yaitu contoh kasus audit siklus penggajian dan kepegawaian, yaitu Neo Agono Mabel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental atau sewa alat berat, yang mana perusahaan ini memiliki 50 karyawan. Perusahaan ini masih menggunakan sistem penggajian yang sangat manual. Dalam sistem penggajian terdapat 3 bagian yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu bagian administrasi, bertugas mencatat daftar hadir karyawan dan waktu. Yang kedua, kasir, bertugas membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayar gaji dan meminta tanda tangan, membubuhkan tanda lunas. Selanjutnya, bagian Departemen ADM bertugas membuat perubahan dalam penggajian. Keterkaitannya dapat dilihat melalui aktivitas penggajian sebagai berikut ini. Yang pertama, bagian Departemen SDM memberikan informasi mengenai perubahan penggajian. Setelah itu, file yang telah diperbaharui akan disimpan ke dalam file induk. Yang kedua, validasi waktu dan kehadiran bagian administrasi yang akan melakukannya. Yang ketiga, dalam melakukan penyiapan penggajian atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi beserta file induk, penggajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan, kemudian informasi tersebut disimpan kembali di file induk penggajian. Selanjutnya, melakukan penggajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini, daftar gaji akan diberikan ke bagian kasir. Kemudian dengan data dan informasi yang diterima, maka kasir akan melaksanakan tugasnya seperti membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, dan dalam proses mencairkan atau mengambil gaji seseorang karyawan cukup menukarkan slip atau cek gajinya kepada kasir, maka kasir akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Jadi, kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah birokrasi yang tidak terlalu rumit sehingga memudahkan karyawan dalam mengambil gaji, dan kasir dengan cukup menyerahkan rincian slip atau gajinya kepada kasir.
Nah, sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah pemisahan tugas dalam siklus penggajian kurang tepat karena semua siklus tertuju pada bagian kasir. Maka dengan tidak adanya pembagian tugas dan otorisasi yang tepat, kasir tersebut dapat memanipulasi seperti gaji atau kartu waktu. Nah, solusi dari permasalahan kasus itu adalah harus adanya pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem penggajian yang telah terjadi, seperti seorang kasir hanya diberikan tugas untuk membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Yang kedua, memperkerjakan seseorang selain sistem penggajian untuk melakukan pembayaran gaji, minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas setelah karyawan menukarkan slip atau cek gaji kepadanya. Yang ketiga yaitu perusahaan merekrut kembali seseorang atau selain dari sistem penggajian guna membuat laporan penerimaan gaji yang diterima berdasarkan slip atau cek gaji yang telah ditukarkan oleh karyawan dan menyimpan kembali slip atau cek gaji tersebut. Demikian video penjelasan kelompok kami tentang audit siklus pengajian dan kepegawaian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.